Nah, bahkan dalam hal agama pun, ya, ketika suatu masalah itu tidak ada dalilnya yang qat'i sehingga ulama berbeda pendapat, tidak boleh kita yang memegang satu pendapat ulama kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Misalnya, ya, yang mana sesungguhnya yang paling afdol secara hakiki bentuk kita bersedekap dalam sholat? Kan gak ada yang tahu secara hakiki, secara 100% kan gak ada. Masing-masing ulama berijtihad berdasarkan hadis yang sampai kepada dia. Maka kalau Hambali di atas, di dada begitu kan sedekapnya kan begitu. Kalau Syafi'i di pusar begini rata. Kalau Hanafi di bawah, pusar. Kalau Maliki bahkan lepas, nggak pakai sedekap tapi biasa saja. Kenapa? Karena memang tidak ada ilmu yakini di situ. Jadi hadis-hadisnya itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Ada hadis yang begini, ada yang begitu. Atau memang Nabi memberikan kelapangan. Nah, jadi kalau hal-hal yang kayak begitu, jangan berkeras-kerasan. Lalu yang ketiga yang bisa kita ambil dari sini, dari ayat ini di antara sekian banyak ya, adalah firman Allah, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Nah, kalau engkau wahai Muhammad, ini bahasanya kepada Nabi tapi sebenarnya buat kita, karena Nabi nggak mungkin melakukan ini. Kalau engkau meninggalkan hidayah itu untuk mengikuti kehendak mereka, ya, ini dalam hal-hal yang prinsip sekali lagi tadi ya, meninggalkan ilmu, mengikuti hawa nafsu mereka, ya, maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa salah satu dari kriteria kezoliman adalah engkau meninggalkan kebenaran yang engkau tahu itu benar hanya untuk mengikuti hawa nafsumu atau hawa nafsu orang. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu itu memang benar, kita ikuti. Ya. Jangan karena hawa nafsu kita ingin sesuatu lalu kita sembunyikan kebenaran. Atau mengikuti keinginan orang kita sembunyikan kebenaran. Itu zalim. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara adalah prinsip dalam Islam. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada prinsip untuk kita mengikuti, ya, kebenaran. Tapi, nah, ada satu catatan. Apa sih yang dimaksudkan dengan kebenaran al-ilm dalam ayat ini? Al-ilm dalam ayat ini adalah kebenaran yang muhaqqaq, yang memang ada buktinya. Ya. Yang memang dari sisi agama jelas. Bahasa gampangnya ada Quran hadisnya, jelas. Atau merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Itu kebenaran. Tapi kalau sekedar persepsi pribadi, nah, maka jangan kemudian kita menganggap diri bahwa itulah yang paling benar. Apa contohnya? Bapak-bapak, saudara-saudara, ada 1001 masalah dalam kehidupan ini. Terhadap masalah itu kita bisa beda pandangan sama orang. Ya. Misalnya menilai sesuatu. Menurut kita bagus, menurut dia kurang bagus. Apakah penilaian kita yang disebut bagus ini yang dimaksudkan dengan ilmu dalam Al-Quran? Tidak. Itu pendapat dan pandangan. Maka terhadap perbedaan yang seperti itu, kita tidak boleh menjadikannya sebagai sesuatu yang prinsip. Gara-gara beda pandangan, beda pendapat, lalu kemudian putus silaturahim. Kan dalam Al-Quran katanya kita harus berpegang teguh pada apa yang kita yakini. Iya, betul. Tapi ingat, Al-Quran menggunakan bahasa al-ilm. Al-ilm itu sesuatu yang sudah bulat, jelas, terang benderang seperti matahari di siang hari itu. Tidak perlu dalil lagi. Tidak ada orang cari dalil. Mana buktinya bahwa matahari terang?
Tidak ada orang sehat mencari bukti matahari itu terang, karena dia lihat sendiri kan. Kalau ada orang cari bukti bahwa matahari itu terang, mana buktinya, berarti matanya kurang sehat itu. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang hak, yang nyata, yang benar, yang terbukti, yang kokoh. Di antaranya yang memang nas Al-Quran hadisnya jelas. Tapi kalau pandangan-pandangan yang kita ambil sebagai kesimpulan bagi diri kita terhadap suatu masalah, lalu orang lain berbeda pendapat, tidak boleh kita keras-kerasan. Dalam arti, ini kan kita harus konsekuen. Kalau sudah benar maka benar. Bukan itu maksudnya. Kalau hal-hal yang berupa perbedaan pandangan, ya, dalam penilaian, entah itu masalah-masalah apapun lah ya, tentang orang, tentang sesuatu, kita harus berlapang dada. Itu prinsip dalam Islam. Nah, bahkan dalam hal agama pun, ya, ketika suatu masalah itu tidak ada dalilnya yang qat'i sehingga ulama berbeda pendapat, tidak boleh kita yang memegang satu pendapat ulama kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Misalnya, ya, yang mana sesungguhnya yang paling afdol secara hakiki bentuk kita bersedekap dalam sholat? Kan gak ada yang tahu secara hakiki. Secara 100% kan gak ada. Masing-masing ulama berijtihad berdasarkan hadis yang sampai kepada dia. Maka kalau Hambali di atas, di dada begitu kan sedekapnya kan begitu. Kalau Syafi'i di pusar begini rata. Kalau Hanafi di bawah, pusar. Kalau Maliki bahkan lepas, nggak pakai sedekap tapi biasa saja. Kenapa? Karena memang tidak ada ilmu yakini di situ. Jadi hadis-hadisnya itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Ada hadis yang begini, ada yang begitu. Atau memang Nabi memberikan kelapangan. Nah, jadi kalau hal-hal yang kayak begitu, jangan berkeras-kerasan. Perincian-perincian dalam kita ibadah yang banyak, ya, banyak sekali. Termasuk misalnya masalah berwudu yang membatalkan wudu segala macam, jangan ribut, jangan berkelahi. Karena itu memang pendapat-pendapat yang diambil berdasarkan dalil yang sampai kepada imam masing-masing, sehingga ada perbedaan. Tapi dalam hal-hal prinsip kita harus kompak bersama-sama. Nah, jadi yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah pengingat bagi kita, ya, bapak-bapak saudara, bahwa dalam hal-hal prinsip, ilmu-ilmu yang pokok-pokok keimanan keislaman itu kita nggak boleh berbeda. Ya memang kita satu, ya. Ya kalau kiblatnya satu, Al-Qur'annya satu, nabinya dan seterusnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya perincian, kita harus berlapang dada. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini agama saja, tapi teknis, harus berlapang dada. Apalagi yang sifatnya duniawi. Nah, karena itu salah satu tanda kecerdasan seseorang adalah dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mari bapak-bapak, saudara-saudara, kita belajar untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mana hal-hal yang prinsip, yaitu kita pedomani bersama. Mana hal-hal yang sifatnya di situ ada kelapangan, ada ruang untuk berijtihad. Mari kita saling melapangkan hati, jangan memaksakan pendapat kita. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya tentang kemasyarakatan, tentang politik, tentang nggak usah kita jangan kita putus silaturahim karena perbedaan dalam masalah-masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.